Shalom, senang sekali berjumpa lagi di Ephrata Devotion. Dalam 2 minggu ini, kita merenungkan tentang kuasa salib Yesus. Kuasa salib Yesus menyadarkan kita bahwa kita ini hanyalah orang berdosa yang semestinya masuk ke dalam api neraka. Dan bukan hanya itu saja, kuasa salib Yesus itu memberi kita keyakinan, iman bahwa segala dosa kita telah ditebus, diampuni di atas salib Yesus. Sehingga kita sudah diselamatkan dari segala penghukuman atas dosa-dosa kita. Dan kita dijadikan anak-anak Allah. Amin. Jika demikian Bapak Ibu, apakah itu menjamin kita orang Kristen akan hidup terus tanpa berbuat dosa? Atau tidak apa-apakah? Meskipun kita berbuat dosa lagi? Tentu tidak. Meski kita sudah diselamatkan oleh Yesus, tetapi masih kemungkinan berbuat dosa. Dan dosa itu tetap menjadi masalah serius bagi kita juga. Namun pada dasarnya, hasil dari dosa orang yang tidak percaya dan dosa orang Kristen sedikit berbeda. Apa bedanya? Dosa orang Kristen tidak akan langsung mencabut atau membatalkan keselamatannya. Misalnya, 1 kali berdosa, langsung hangus keselamatannya. Tidak demikian. Karena orang Kristen tidak lagi berasal dari dunia, berasal dari iblis, melainkan berasal dari Allah. Sebelum Yesus disalibkan, dia membasuh kaki murid-muridnya. Ketika tiba giliran Simon Petrus, ia menolak dengan keras. Tidak boleh Tuhan, selama-lamanya tidak boleh. Tetapi Yesus berkata kepadanya bahwa jika Yesus tidak membasuh kaki Petrus, ia tidak mendapat bagian dalam Yesus. Sehingga Simon Petrus meminta kepada Yesus bukan hanya kaki saja, tetapi tangan dan kepalanya juga. Ketika itu Yesus berkata kepadanya, di Yohanes pasal 3 ayat 10. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kita orang yang sudah mandi, bersih seluruhnya, memang masih ada bagian yang harus dibersihkan, bagian yang mudah dan sering dikotori. Maka Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu, orang-orang yang tidak percaya akan menerima penghukuman Allah atas perbuatan dosanya. Mereka akan dihukum mati ke neraka. Sedangkan ketika orang percaya, orang Kristen berbuat dosa, kita akan menerima teguran, hajaran, bukan penghukuman. Karena kita masih tetap berada di dalam Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Penghukuman dan teguran adalah dua hal yang memiliki pengertian yang jelas berbeda. Allah tidak akan langsung menghukum dan meninggalkan kita meskipun kita banyak pelanggaran dan dosa karena kelemahan kita. Sama seperti seorang ayah yang menerima anaknya lagi meskipun ia telah pergi dari ayahnya lalu memboroskan semua warisannya dengan hidup berfoya-foya. Tetapi ketika anak itu kembali kepada ayahnya, ayah tetap mencium dan memasang cincinnya kepada anak itu sebagai tanda bahwa dia masih tetap anaknya sendiri. Inilah makna tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Akan tetapi jangan salah paham Bapak Ibu, itu bukan berarti kita boleh berbuat dosa sembarangan karena hanya ditegur saja. Bukan itu. Malah kita harus lebih tekun melawan dosa, melawan kuasa iblis dengan pertobatan yang serius. Manusia kepunyaan Yesus harus berjuang melawan dan mengalahkan dosa melalui pertobatan. Karena segala pelanggaran dan dosa yang kita perbuat menghalangi kita untuk menikmati anugerah dan berkah-Nya sebagai anak-anak Allah. Meskipun kita adalah anak-anak Allah, tetapi jika kita berbuat dosa, sukacita di hati kita begitu lenyap. Kita merasa susah untuk berdoa, rasa syukur dan damai sejahtera di hati kita pun lenyap. Dan kita menjadi seorang Kristen yang kehilangan kuasa. Banyak orang takut menerima teguran atau hajaran Allah. Tetapi sesungguhnya teguran tersebut adalah sebuah anugerah dan berkat. Karena melalui teguran tersebutlah kita disadarkan kembali untuk bertobat dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika kita baik-baik saja meskipun kita berbuat dosa dan tidak bertobat juga, itu bukan anugerah atau berkat Tuhan, melainkan sebuah bukti bahwa kita sudah ditinggalkan,
dibiarkan saja oleh Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Roma pasal 1 ayat 28. Memang teguran itu bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, oleh karena adanya teguran Allah itu, kita akan terbukti sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, pertobatan bukan hanya diperlukan untuk mereka yang belum percaya, tetapi justru untuk kita, orang Kristen yang telah diselamatkan, lebih memerlukan pertobatan itu. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu, dosa itu bukanlah hal yang bisa terselesaikan begitu saja dengan dilupakannya. Kita harus melawan dosa. Kita mesti berdoa keras dengan sikap seperti ini. Saya akan melawan dosa. Saya tidak akan pernah menjadi hamba dosa itu. Dan kita harus berkomitmen. Tuhan, saya akan berjuang melawan dosa itu. Saya tidak akan menjadi budak dosa itu. Saya ingin mengalahkannya. Amin. Tentu saja Bapak Ibu, kita tidak mampu melawan dosa itu dengan kekuatan kita sendiri. Karena si iblis ada di belakang dosa itu. Dan barang siapa berbuat dosa akan segera menjadi hamba dosa tersebut jika tidak bertobat serius. Akan tetapi Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kutukan. Maka sekarang kita dapat melawan, kita dapat mengalahkannya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Pandanglah Tuhan Yesus. Amin.